Kemudian nenek Saudah dihajar secara brutal oleh penambang hingga pingsan weh. Astagfirullahaladzim, kok tega gitulah ya. Udahlah nenek-nenek, dihajar pula, nggak ada otaknya lagi emang. Nenek Saudah, seorang perempuan berusia 67 tahun di Pasaman, Sumatera Barat, menjadi korban penganiayaan dengan dihajar sampai babak belur. Karena nenek Saudah berani menentang tambang emas ilegal di lahan miliknya sendiri. Yaps, perlu digarisbawahi, di lahan miliknya sendiri. Oke, bagaimana kronologinya? Mari kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan kasus terbaru lainnya. Jadi begini ceritanya weh. Bayangkan nih ya, seorang nenek tua yang gigih mempertahankan tanah warisannya dari para penambang liar. Tapi bukannya dihormati, ia malah dihajar babak belur hingga pingsan. Yaps, ini kisah nyata nenek Saudah yang menentang tambang emas ilegal di Pasaman, Sumatera Barat. Jadi nih ya weh, menurut Kompas.com, kejadian ini itu terjadi pada Kamis malam 1 Januari 2026. Dan pelakunya ini sempat buron ya weh. Nenek Saudah ini adalah warga Jorong Lubak Aro, Nagari Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Beliau ini adalah pemilik lahan yang sah dan lahannya ini tiba-tiba digunakan sebagai aktivitas penambangan emas ilegal. Jadi begitulah ceritanya weh. Jadi ya, tambang emas ini tuh udah ilegal, ditambah numpang pula di lahan milik orang, yaitu si nenek Saudah ini. Nah, aktivitas tambang ilegal ini diduga berlangsung sekitar setahunan, terus merusak lingkungan dan memicu konflik dengan warga setempat juga. Nenek Saudah ini tuh sudah sering menegur para pekerja tambang ilegal tersebut, pasti kerap dibujuk. Para penambang ini tuh tidak mau melepas tanahnya nih. Nggak tahu diri dan nggak tahu malu nggak sih weh? Bunda saya sudah lama menentang aktivitas penambangan ini. Begitulah cerita anaknya Iswadi Lubis kepada Kompas.com. Nah, ia nih nggak mau tanahnya itu dieksploitasi secara ilegal. Lagian siapa juga yang mau ya weh? Apalagi kan tambang ini tuh berpotensi merusak sungai dan lahan pertanian di sekitar. Wah, ini keluarga nenek Saudah patut diapresiasi ya, karena mempertahankan tanahnya demi kebaikan alam dan pertanian warga setempat. Kemudian pada siang hari Kamis 1 Januari 2026, nenek Saudah ini mendatangi lokasi tambang di lahan miliknya dan minta nih para pekerja menghentikan aktivitas. Permintaannya itu sempat dikabulkan nih weh, jadi sempat bubar saat itu, tapi menyebalkannya pada malam harinya para penambang ini kembali beroperasi weh. Akhirnya dengan tekad kuat, nenek Saudah ini kembalilah nih ke lokasi sekitar habis maghrib, terus menyinari mereka dengan senter sambil menegur para penambang agar segera pergi sesungguhnya dari tanahnya itu. Namun, bukannya dituruti, para penambang emas ini malah melempari nenek Saudah dengan batu bertubi-tubi hingga sang nenek berusia 67 tahun tersebut jatuh ke pinggir sungai. Yang kemudian nenek Saudah dihajar secara brutal oleh penambang hingga pingsan weh. Astagfirullahaladzim, kok tega gitulah ya. Udahlah nenek-nenek, dihajar pula, nggak ada otaknya lagi emang. Menurut tribunnews.com, para pelaku ini sempat mengira nenek Saudah ini sudah meninggal, lalu membuangnya ke semak-semak sebelum kabur. Ini lebih gong sih, dikiranya sampai meninggal coba weh. Berarti kan mereka memang memukulinya dengan parah ya kan? Warga akhirnya menemukannya dalam kondisi babak belur, mata bengkak membiru, dahi dan bibir terluka robek sampai memerlukan jahitan, serta memar parah di wajah dan tubuh weh. Nah, setelah ditemukan, nenek Saudah ini langsung dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapatkan perawatan intensif nih. Luka di wajahnya itu sangat parah weh, membuatnya sulit melihat karena pembengkakan. Dan ia pun menjalani visum medis sebagai bukti penganiayaan. Ya Allah, kasihan ya weh nasib nenek satu ini. Keluarga dan warga lokal marah besar dong atas kekerasan ini. Ini menunjukkan betapa nekatnya para penambang ilegal ini yang sudah merasa berkuasa di lahan tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu Vasco Ruseini juga berkomentar murka nih dan mendesak polisi bertindak cepat tanpa pandang bulu. Kemudian nih akhirnya Polres Pasaman bergerak cepat untuk memproses kasus mengenaskan ini. Olah TKP pun dilakukan, saksi diperiksa dan 6 nama tersangka akhirnya berhasil diidentifikasi. Dan pada 6 Januari 2026, pelaku utama berinisial IS alias MK berusia 26 tahun, seorang mahasiswa asal Jorong 6 Lubuk Aro, berhasil ditangkap setelah bukti cukup kuat. Jadi para penambang itu rata-rata mahasiswa weh. Menurut Humas Polri dan Kapolres Pasaman AKBP Muhammad Agus Hidayat, Kapolda Sumbar telah memerintahkan proses hukum ini dipercepat agar adil dan tuntas. Hingga kini pun nenek Saudah masih dalam masa pemulihan.
Tapi kasus ini jadi pengingat bahwa penambangan liar itu bukan hanya berbahaya bagi alam, tapi juga bagi manusianya itu sendiri, karena ada sifat tamak di dalamnya. Di balik itu, sampai sekarang masih jadi pertanyaan terhadap pemerintah setempat kenapa tambang ilegal tidak cepat ditangani, mengingat sudah banyak laporan terkait hal ini. Oke, itulah kasus nenek Saudah yang cukup menyayat hati ya weh. Bagaimana seorang pemuda mahasiswa lagi tapi tega untuk menganiaya seorang nenek-nenek yang berusia 67 tahun? Bagaimana menurut kalian weh? Ayo kita diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kasus-kasus seperti ini lainnya. Aku Sentri, bye-bye!